Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Asila Gisarah, Eko Faradiva, Indana Zulfa, Kindi Aisyah, dan Salsabilah yang merupakan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Atmaja Dwi Herlambang. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait proyek yang telah kami susun yaitu proyek pengembangan Indonet. Adapun deskripsi dari perusahaan kami yaitu perusahaan Ko- Kode Explore merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengembangan aplikasi, di mana didirikan sejak tahun 2021 yang telah menyelesaikan beberapa proyek dari berbagai macam permasalahan yang ada di organisasi. Produk yang dihasilkan antara lain berbentuk mobile dan juga website. Selain itu, perusahaan kami telah memiliki tim ahli yang mampu membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan klien. Kami juga telah membuat unit usaha kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan juga layanan konsultasi kesehatan dengan mengembangkan sistem yang memperkuat efisiensi, fleksibilitas, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan. Dengan pengalaman tersebut, kami yakin dapat membantu Indonet dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun struktur organisasi yang dilakukan pada pengembangan proyek ini, yang pertama di sini ada project manager, lalu project management and administration, quality assurance, lalu software system division, lalu ada software development division, lalu ada UI UX designer, lalu ada sistem analisis, software engineer, dan juga programmer. Adapun latar belakang dari permasalahan perusahaan Indonet yaitu adalah rendahnya jumlah pasien yang datang untuk berkonsultasi. Meskipun layanan yang disediakan beragam, mulai dari konsultasi gizi umum hingga pengkajian kebutuhan asupan gizi. Selain itu, ada cakupan bisnis yang terbatas pada Kota Malang dan akses layanan yang hanya tersedia di kantor, di mana hal ini membatasi potensi organisasi untuk menjangkau lebih banyak pasien. Mengingat perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen yang semakin fleksibel, sangat penting bagi Indonet untuk segera beradaptasi. Selain itu, situasi saat ini berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka diketahui bahwa situasi perusahaan Indonet saat ini akan beresiko pada kehilangan target pasar karena ketidakmampuan bersaing dengan kompetitor yang sudah lebih maju dari sisi teknologi dan juga fleksibilitas dari layanan. Maka dari itu, pentingnya digitalisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas melalui platform digital, sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk meningkatkan loyalitas dan juga jangkauan pelanggan. Berdasarkan latar belakang dan situasi yang dihadapi oleh Indonet, berikut merupakan masalah dan strategi yang dihadapi oleh Indonet, yaitu yang pertama adalah jumlah pasien yang rendah. Strategi yang digunakan yaitu promosi digital, kolaborasi bersama influencer kesehatan, dan juga menyediakan diskon untuk menarik lebih banyak pasien. Yang kedua yaitu keterbatasan area operasional. Di sini keterbatasan area hanya ada di Kota Malang saja, sehingga strategi yang digunakan yaitu menjalin kerjasama dengan klinik dan rumah sakit lokal untuk memperluas jaringan layanan serta memudahkan akses pasien. Yang terakhir yaitu keterbatasan layanan konsultasi. Strategi yang digunakan yaitu mengembangkan platform konsultasi online berbasis mobile apps dan website yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan ahli gizi kapan saja dan di mana saja. Kemudian untuk MOV-nya yang pertama yaitu meningkatkan jumlah pasien yang berkonsultasi dari rata-rata 5 sampai 12 pasien per hari jadi minimal 10 pasien per layanan sehingga perharinya menjadi 30 pasien per hari dalam waktu 1 tahun. Kemudian MOV kedua yaitu memperluas cakupan area bisnis dari hanya Kota Malang saja menjadi Kabupaten Malang dan Kota Batu dalam waktu 1 tahun. Yang terakhir, MOV ketiga meningkatkan fleksibilitas layanan dengan menyediakan layanan konsultasi online yang dapat diakses oleh pasien selama 24 jam dalam waktu 1 tahun.
Untuk relevansi MOV dengan situasi saat ini, yang pertama, pada MOV pertama, tantangan yang dihadapi yaitu rata-rata 5 sampai 12 pasien per hari dengan target 10 pasien per hari dalam 1 tahun. Strategi yang digunakan yaitu promosi digital, kolaborasi dengan influencer, diskon, dan promosi untuk pasien. Tujuan yang Tujuannya untuk memperkuat citra positif layanan dan menarik lebih banyak pasien. Kemudian MOV kedua yaitu tantangannya cakupan terbatas di Kota Malang saja. Kemudian strategi yang digunakan adalah kerjasama dengan klinik dan rumah sakit lokal di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tujuannya untuk memperluas jaringan layanan dan menarik lebih banyak pasien baru. MOV ketiga, tantangan yang dihadapi yaitu waktu operasional terbatas dan lokasi klinik yang jauh. Strategi yang digunakan adalah pengembangan platform mobile apps dan website dengan fitur konsultasi, pembayaran digital, dan jadwal yang lebih fleksibel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas serta jumlah pasien. Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua solusi yang ditawarkan. Adapun solusi pertama yaitu pengembangan aplikasi berbasis website, di mana aplikasi ini menawarkan fleksibilitas akses sehingga memungkinkan pengguna mengakses layanan melalui berbagai perangkat tanpa batasan jenis atau spesifikasi tertentu. Website juga tidak memerlukan penyimpanan yang besar pada perangkat karena semua fungsi dapat berjalan melalui browser. Selain itu, biaya pengembangan dan pemeliharaan website lebih hemat dibandingkan aplikasi mobile karena hanya membutuhkan satu platform yang kompatibel untuk semua sistem operasi. Sedangkan untuk solusi yang kedua yaitu pengembangan aplikasi mobile atau mobile apps, di mana aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna khususnya bagi orang tua yang lebih nyaman menggunakan gadget atau ponsel. Dengan akses yang lebih mudah, hanya melalui beberapa ketukan, aplikasi ini dapat menyediakan fitur notifikasi real-time untuk memberikan informasi dan pengingat penting. Di mana fitur ini dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus memastikan pengguna tetap terhubung dan mendapatkan layanan tepat. Selanjutnya, berdasarkan solusi yang ditawarkan, terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek kelayakan. Untuk solusi pertama, fleksibilitas akses. Yang kedua, meliputi efisiensi penyimpanan. Yang ketiga, pemeliharaan yang efisien. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan yang lebih rendah. Kemudian, untuk solusi yang kedua, lebih ke arah keamanan dan privasi yang didapatkan oleh pengguna. Kemudian, dapat diakses oleh berbagai golongan, khususnya bagi orang tua. Yang ketiga, yaitu navigasi yang lebih mudah dan mendapatkan notifikasi secara real-time. Dan yang terakhir, yaitu menghemat penggunaan bandwidth dan daya baterai. Kemudian, untuk aspek yang kedua, meliputi resiko. Adapun untuk solusi pertama, resiko yang mungkin terjadi yaitu adanya keterbatasan performa di perangkat tertentu. Yang kedua, yaitu beban server dan pengolahan data. Yang ketiga, di mana terdapat tahap penyesuaian setelah pembaruan, dan yang keempat yaitu adanya biaya pengolahan dan pemeliharaan berkelanjutan dan memakan biaya lebih besar. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu kompatibilitas pada perangkat, dan yang kedua resikonya adanya kelemahan terhadap keamanan serta privasi data. Yang ketiga yaitu biaya pengembangan yang tidak terduga. Selanjutnya, dari aspek diskon rate, untuk solusi pertama dan solusi kedua sama-sama dengan rentang 1%. Dari segi payback period, untuk solusi pertama pada tahun ke-1, bulan ke-1, sebesar 2.031.467.503 rupiah, sedangkan solusi kedua tahun ke-1, bulan ke-9, sebesar 1.293.338.888 rupiah. Untuk dari segi BEP, untuk solusi pertama sebesar 2.031.467.503 rupiah, dan untuk solusi kedua lebih rendah sebesar 1.293.338.888 rupiah. Dari segi ROI, untuk solusi pertama sebesar 35% dan solusi kedua yakni 37%. Adapun dari segi NPV,
imbang. Dengan solusi pertama, 4.588.665.734 rupiah. Untuk solusi kedua, dengan rentang 4.533.570.121 rupiah. Berdasarkan solusi yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ini merupakan ringkasan untuk kedua solusi. Untuk aplikasi berbasis website, pada solusi pertama memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas akses, efisiensi penyimpanan, dan biaya pengembangan yang lebih rendah. Namun, memiliki resiko, yakni keterbatasan performa dan biaya pengelolaan yang berkelanjutan. Dari segi analisis keuangan, aplikasi ini memiliki payback period 1 tahun dengan BEP 2.031.467.503 rupiah, ROI sebesar 35% dan NPV 4.588.665.734 rupiah. Sedangkan solusi kedua yang ditawarkan yaitu aplikasi mobile menawarkan solusi yang lebih ramah bagi beberapa golongan, terutama bagi kalangan tua, dengan fitur notifikasi real time dan navigasi yang mudah, serta keamanan dan privasi yang dapat dioptimalkan, aksesibilitas bagi berbagai golongan, dan penggunaan bandwidth yang efisien. Namun juga memiliki resiko, di antaranya yakni kelemahan keamanan dan privasi data, serta biaya pengembangan yang tidak terduga. Dari segi analisis keuangan, aplikasi ini memiliki payback period pada 1 tahun 9 bulan, BEP sebesar 1.293.338.888 rupiah, dengan ROI 37% dan NPV 4.533.570 rupiah. Dari hal yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa website lebih unggul karena memiliki payback yang lebih cepat serta NPV yang lebih tinggi. Selain itu, website juga memiliki skor lebih tinggi, yakni sebesar 80,25 dalam Wake Score model yang menjadikannya prioritas karena memiliki fleksibilitas akses yang lebih tinggi. Adapun tabel Wake Score model telah terlampir dalam slide. Selanjutnya merupakan prototipe dari solusi pertama yaitu website. Pada halaman pertama yaitu merupakan landing page, pengguna akan ditujukan untuk daftar terlebih dahulu atau masuk pada halaman login. Kemudian di sini akan ada email dan juga kata sandi yang perlu diinputkan oleh pengguna. Namun jika pengguna masih belum memiliki akun, maka akan daftar terlebih dahulu. Setelah masuk, pengguna akan diarahkan pada halaman home, yang dimana terdapat fitur-fitur yang disajikan oleh aplikasi Indonet tersebut. Ada fitur serba-serbi gizi, screening gizi, dan juga kajian asupan makanan. Pada halaman selanjutnya adalah halaman about yang berisi tentang informasi dari Indonet tersebut, yang berisi lokasi klinik dan juga pencapaian yang dicapai oleh Indonet selama beberapa tahun. Kemudian pada halaman selanjutnya berisi tentang member atau dokter pada aplikasi Indonet tersebut. Setelah itu, pada halaman profil, terdapat profil yang bisa diubah dan diatur oleh pengguna tersebut, yang berisi nama, umur, berat badan, tinggi lutut, panjang badan, dan juga tinggi badan. Kemudian, pada halaman home, pengguna bisa memilih fitur yang diinginkan. Contohnya adalah fitur pada kajian asupan makanan. Sebelum mengakses keseluruhan fitur yang disajikan oleh kajian asupan makanan, pengguna terlebih dahulu membayar yaitu sebesar 300.000. Dengan menekan tombol ya, maka akan diarahkan pada halaman pembayaran yang bisa dilakukan pembayaran dengan menggunakan e-wallet ataupun bank.
Contohnya membayar dengan menggunakan mandiri, kemudian setelah membayar, maka pengguna dapat mengakses seluruh layanan pada fitur kajian asupan makanan dengan mengklik tombol lanjutkan layanan. Pada halaman ini, pengguna bisa menghitung estimasi tinggi dan juga berat badan ideal pengguna berdasarkan dua metode pengukuran, yaitu dengan menggunakan tinggi lutut ataupun dengan panjang badan. Pada bagian awal, pengguna bisa memilih jenis kelamin tersebut terlebih dahulu, kemudian memasukkan usia. Pada selanjutnya, pengguna bisa mengisikan tinggi lutut ataupun panjang badannya dalam satuan sentimeter. Selanjutnya, setelah memasukkan tersebut, pengguna menghitung dan sistem selanjutnya akan menghitung estimasi tinggi badan dengan menggunakan rumus yang telah disesuaikan. Kemudian, setelah menghitung tersebut, pada halaman selanjutnya ada perhitungan asupan gizi. Pada perhitungan asupan gizi ini, dihitung berdasarkan pola makan pengguna, baik dari data makan pagi, siang, hingga malam. Pada bagian ini, pengguna bisa memilih makan antara makanan berat berdasarkan karbohidrat, protein, dan juga sayur mayur. Kemudian, sistem akan menghitung asupan gizi menggunakan rumus yang tersedia. Setelah hasil asupan gizi didapatkan, sistem akan menampilkan ringkasan hasil akhir dari asupan gizi tersebut, yang terdiri dari tinggi badan dan juga tinggi badan, tinggi lutut, berat badan, lemak, dan juga karbohidrat, protein, serta energi. Kemudian pada halaman selanjutnya, berikut adalah rangkuman dari perhitungan asupan gizi yang telah diisikan oleh pengguna sebelumnya. Setelah selesai, maka akan diarahkan ke halaman home kembali. Selain pada solusi pertama, terdapat juga solusi kedua, yaitu berbentuk mobile apps. Sama seperti pada website, yaitu pertama diarahkan terlebih dahulu pada halaman landing page, kemudian diarahkan untuk login. Setelah login, akan langsung diarahkan ke halaman home. Dan di sini kita akan memilih fitur, contohnya serba-serbi gizi. Seperti pada website, pengguna akan terlebih dahulu membayar sesuai dengan harga yang tertera. Setelah membayar, nantinya akan dapat mengakses seluruh layanan pada fitur serba-serbi gizi. Pada fitur serba-serbi gizi ini terdapat artikel yang bisa dibaca oleh pengguna. Setelah membaca artikel, pengguna bisa berkonsultasi dengan ahli. Ketika belum ada riwayat konsultasi, maka halaman ini akan kosong. Kemudian, untuk berkonsultasi dengan ahli, pengguna bisa mengklik ikon mulai dan berkonsultasi dengan ahli. Setelah selesai, akan terdapat riwayat konsultasi dari ahli dengan ahli yang bisa dibaca dari riwayat konsultasi tersebut. Setelah selesai, maka akan diarahkan kembali ke fitur layanan serba-serbi gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.